Masa kecil realitanya uang itu susah datang, cari uang susah. Dan Anda sering mendengar itu dan masih saat ini mengiyakan cari uang susah, maka realita kehidupan akan begitu. Nah, teman-teman di sini masih ada nggak mungkin satu memori masa kecil tentang uang, mungkin tentang mental kaya, mental miskin yang masih berpengaruh nih di teman-teman semuanya? Ini bisa komentar. Menarik. Boleh teman-teman kalau ada peristiwa masa kecil yang mungkin agak ragu, nanti main langsung cek yang bawah ya, biar sesuai dengan real time. Nah, ada nggak teman-teman yang masa kecil mungkin ada ragu nih, ini luka jadi bagian dari luka kekurangan nggak ya? Ini bagian dari luka menghambat kelimpahan nggak ya? Teman-teman boleh aja sharing, boleh tanyakan. Dulu kayak kecil ngalamin ini apakah benar ya berdampak? Karena satu lagi nih saya contohkan ya. Saat saya kecil, orang tua saya ngomongin kekurangan finansial itu saya sampai dengar. Dan hampir tiap hari. Ini saya bukan menyalahkan, konteksnya menyalahkan orang tua ya. Saya sudah memaafkan mereka atas ketidakmengertiannya, karena mereka pun korban didikan di masa lalu. Jadi ini bukan ngajari untuk nyalain orang tua, jangan salah persepsi ya. Atau termasuk kalau orang tua saya mendengarkan, mohon ampun. Nanti saya dicoret dari kakak. Ini untuk pembelajaran banyak orang, dan orang tua saya udah dewasa, udah mengerti. Jadi saat itu ada masalah finansial, itu orang tua saya itu sering ngomong gitu loh. Nah ngomong itu saya sampai dengar gitu loh. Ini harus untuk angsuran ini kemana lagi? Ketika dapat uang ini harus nyicil buat ini lagi, terus harus minjem kemana lagi? Hutang itu kata-kata yang hampir tiap hari saya dengar. Maka ketika saya bekerja, langsung saya mudah sekali berhutang. Dan itu sampai berpuluh tahun, lebih dari 10 tahun saya hidup dalam kondisi berhutang. Karena apa? Ada luka masa kecil dari bawah sadar. Yang kata-kata hutang itu sudah biasa dalam kehidupan. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada peristiwa atau apa, mau di-sharingkan boleh. Gitu. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Ada dari Kak Yani Chandra. Saya sadar anak saya selalu berasa kurang uang, tapi emang susah uangnya. Ini malah membenarkan emang susah uangnya. Nah, makanya gini. Apa yang ada di dalam kepala terkait cara uang datang, itulah yang terjadi dalam realita. Kalau uang itu susah datang, ya. Contoh masa kecil realitanya uang itu susah datang, cari uang susah. Dan Anda sering mendengar itu dan masih saat ini mengiyakan cari uang susah, maka realita kehidupan akan begitu. Gitu. Karena sekali lagi, apa yang ada di dalam kepala terkait bagaimana cara uang datang, itulah kehidupan Anda. Contoh nih, kalau Anda kerja, Anda akan dapat uang, itulah kehidupan Anda. Kalau Anda kerja keras, nggak dapat uang banyak, itulah kehidupan Anda. Gitu. Jadi, sekali lagi, apa yang di dalam kepala? Nah, dulu waktu saya baca buku Sadar Kaya pertama kali, di situ kan saya tertampar gitu ya. Kenapa di dalam kepala saya harus kerja dulu untuk dapat uang? Itu saya tertamparnya di situ. Lalu, saya mulai memprogram bahwa di rumah saja banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal yang saya sukai, dan banyak uang. Gitu ya, walaupun belum seperti Timothy atau Raffi Ahmad, tapi dibandingkan saya kerja dulu, sudah jauh lebih banyak lah ya gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya memberanikan diri untuk memprogram lagi. Tidur pun, saldo rekening saya nambah. Dan itu yang terjadi realitas saat ini. Gitu ya, Mei juga sudah tahu ya, misalkan kayak Ibu, kayak penjualan itu kan hampir tiap hari ada. Tidur pun, saldo rekening nambah itu. Saat saya membuat program itu, saya nggak tahu caranya gimana teman-teman. Tapi kehidupan yang membawa saya di titik itu, gitu. Karena apa? Belief sistemnya, bawah sadarnya dibenerin dulu. Gitu. Gitu. Next, ada dari Kak Monda. Mungkin ini sedikit curhat, bukan pertanyaan, Mas Bima. Maaf dahulu saat kecil keluarga kami bisa dikatakan keluarga yang berkecukupan. Di keluarga bila saudara-saudara yang datang ada keluarga yang kaya, ada yang biasa. Tapi mana-mana ya ampun ketumpuk-tumpuk. Namun justru saya lebih senang dekat keluarga yang biasa.
Nah ini mental kaya atau mental... Ada luka atau ada belief system yang jelek tentang orang kaya. Bisa jadi direndahkan sama orang kaya, bisa jadi deskripsi orang kaya itu tidak bagus. Misalkan yang dilihat nih, orang kaya itu sombong, atau keseringan nonton sinetron gitu ya, orang kaya itu semena-mena gitu ya, akhirnya orang kaya ujung-ujungnya bikin anak rebutan warisan gitu. Jadi ada memori-memori jelek tentang orang kaya. Nah, sehingga apa? Lebih suka ke orang yang biasa. Ini masih wajar sih. Tapi kalau sampai membenci orang kaya, teman-teman saat ini bisa refleksi diri ya. Coba Anda cek, apakah Anda membenci orang kaya, atau Anda membenci tetangga Anda yang kaya karena kekayaannya, bukan karena jahat. Tiba-tiba benci aja. Gitu. Nah, itu hati-hati, karena ini bagian dari mental miskin. Ketika Anda membenci orang kaya, sesuatu hal yang dibenci, didekati apa dijauhi? Dijauhi kan? Kan dibenci kan? Betul. Artinya kalau Anda membenci orang kaya, Anda sedang menjauh dengan kekayaan. Maka salah satu perbedaan mental kaya dengan mental miskin, contoh nih. Mental kaya nih, kalau temennya punya uang banyak, itu ikut seneng nih. Tapi mental miskin, kalau temennya punya uang banyak, malah susah loh. Iri. Serius, entah iri lah, entah main fitnah lah, itu paling korupsi, itu dia beruntung aja. Jadi temennya punya uang, susah. Tetangganya beli mobil baru, susah. Gitu loh. Harusnya kan ikut seneng. Maka ketika ada orang berhasil, ada orang kaya, ikutlah berbahagia. Karena di situ ada sedang menarik kekayaan yang sama juga. Gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal berkomentar tentang orang kaya tuh pasti gini. Kadang ada berita tentang mungkin aparat pemerintah nih kaya. Wah itu pasti korupsi ya. Itu termasuk kebocoran energi yang mungkin ini ya Mas Bo, masuk ke mental miskin juga ya? Iya, salahnya berita ditonton. Saya soalnya nggak mau nonton berita. Di Indonesia ya, saya nggak mau nonton berita. Karena sorry saya harus katakan berita di Indonesia itu jelek semua. Jelek semua, energinya itu jelek semua. Ya, maka saya lebih seneng kisah-kisah inspirasi gitu ya. Ya contoh nih kayak Timothy Ronald yang mengemas diri arogan. Sebenarnya dia nggak arogan banget. Gitu loh. Waktu dia di podcast sama Pak Helmi Yahya, Pak Sandiaga Uno gitu ya. Terus sama siapa satunya lagi yang pebasket sombong itu. Itulah gitu ya. Saya artis nggak begitu hafal. Dia bisa humble gitu loh. Dan ternyata sedekah dia luar biasa gitu loh. Ya artinya apa? Oh orang kaya ada yang baik kok gitu loh. Nah maka pada saat saya juga dulu mendapatkan sugesti orang kaya tidak baik, saya cari dengan mata kepala sendiri orang kaya yang keluarganya bahagia, orang kaya yang rajin sedekah, orang kaya yang baik gitu loh. Ternyata ada loh orang kaya yang baik. Ternyata kaya itu bukan sesuatu hal yang hina atau salah. Yang nggak benar itu adalah orangnya, bukan kayanya, tapi orangnya yang salah atau oknumnya yang salah gitu. Oke, gitu. Next, ada dari Kak, sebentar ketimbun tadi, Zuma Store yang sering didengar waktu kecil itu cari uang itu sulit. Ini biasanya banyak sekali yang ini ya dapat kalimat itu di keluarganya. Makanya hati-hati teman-teman buat orang tua ya. Jadi kecenderungannya gini, kalau orang tua bermental miskin, anak susah jadi orang kaya, anak susah sukses. Ya maka buat orang tua saat ini yang anaknya sudah mulai agak matang gitu ya, segera carikan info-info kelas-kelas terapi atau pengembangan diri atau self development atau hal-hal yang berkaitan dengan mental, karena mental mereka harus dibenahi. Kalau Anda merasa mendidiknya kurang bagus, segera carikan obatnya gitu, penawarnya. Karena kalau enggak, susah sukses. Kayak saya dulu babak belur gitu loh. Karena apa? Belajar yang rajin, cari uang itu susah, cari kerja itu susah gitu. Dan itu hampir tiap hari gitu loh. Hampir tiap hari begitu. Akhirnya apa? Tertanam nih. Termasuk kalau nggak nyicil, nggak kesampaian. Nah, itu menjadi realita. Itu. Jadi buat orang tua hati-hati ya mengucapkan itu. Buat yang sering dengar itu, salah satu hal yang paling mudah untuk meng-counter belief system lama, memperbaiki belief system lama adalah mencari fakta kebalikan. Contoh orang kaya itu jahat, temukan orang kaya yang baik. Contoh cari uang susah, ketemulah atau carilah orang yang nyari uang itu gampang banget. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya tiap hari nih kita ngadepin orang tua yang mungkin menanamkan kalimat-kalimat seperti itu, sedang kita berproses ke mental kaya, itu gimana Mas Bimo? Nggak apa-apa. Oke. Gitu. Yang penting kita punya kesadaran. Kan awal kan kesadarannya kan korban nih, nggak tahu sama sekali.
Akhirnya apa? Terjadilah karena menjadi korban. Nah, kalau sudah ada kesadaran, walaupun mereka mengatakan, kan kita sudah tidak mengiyakan. Mengiyakan tuh seperti gini teman-teman. Ketika ada belief system negatif, ada kata-kata negatif, teman-teman mengiyakan, ibarat kata nih, teman-teman sedang ada skrip untuk program komputer. Ada skripnya di program komputer. Lalu mengiyakan itu sama dengan meng-enter. Gitu loh. Kalau ada program, Anda tidak mengiyakan, Anda delete, nggak akan bekerja di dalam software Anda, di dalam otak Anda. Tapi begitu ada orang ngomong, sekarang cari uang susah ya? Iya, susah. Gitu. Apalagi misalkan Mei nih, ketemu sama temen, laki-laki sama aja ya? Iya, sama aja. Nah udah, itu meng-enter tuh. Meng-enter program tuh, maka akan ketemu dengan laki-laki yang serupa terus-menerus gitu. Kalau karena negatif ya ketemunya negatif terus, kalau positif ya positif terus gitu. Jadi ketika Anda mengiyakan, Anda sudah meng-enter skrip program itu. Maka kalau di luarnya masih orang tua belum belum bermental kaya, ada program negatif, jangan di-enter ya, jangan diiyakan. Oke, jangan lupa ya teman-teman, jangan di-enter. Jangan di-enter. Next dari Kak Tika Store. Betul Mas, saya dulu orang tua begitu, bahkan saat saya sudah kerja dari CPNS sampai mau pensiun ngutang terus. Nah, itu ya. Itu juga ada luka dari masa kecil. Karena melihat sesuatu hal yang hutang ini kan bagian dari luka, dari rasa kekurangan. Gitu. Oke, nah mungkin ini out of topic, tapi sedikit nyepam. Ada dari Kak Halisa Fajar, Mas Bimo, saya pernah diterawang sama orang pintar dengan tanda kutip, katanya setiap orang yang suka dengan saya hanya sebentar. Bagaimana cara sembuhinya Mas Bimo? Tolong dijawab urgent. Nah, kesini saya jawab. Ya kenapa Anda mempercayai orang itu gitu loh? Orang itu siapa? Sang Maha Kuasa. Ya kan, sang menentukan kehidupan. Ya, atau sang apa gitu. Dia sendiri posisinya apa? Apakah dia orangnya bahagia, berlimpah harta, orangnya sangat bijaksana gitu ya. Karena hati-hati, itu tadi kayak tadi loh, ada program Anda meng-enter terjadi. Gitu loh. Saya pernah nangani orang-orang yang ketika SMA dia dibilang nanti usiamu 40-an akan sakit-sakitan. Dan sekarang waktu ngechat saya itu dia sudah 40 tahun dan beneran sakit-sakitan. Ini kira-kira yang sakti siapa coba? Yang sakti adalah orang yang diramal itu. Dia mau konsisten mewujudkan kata-kata orang lain gitu loh. Itu kan hebat. Udah dikata-katain jelek, mau mewujudkan kata-kata jelek itu. Gitu loh. Kalau saya belgedes gitu ya, tidak mau saya. Nah, kelahiran anak saya yang kedua, saya dihitung nih secara weton Jawa itu loh, oleh orang yang bisa dikatakan supernatural gitu. Orang yang kejawaannya kuat ya. Bilang bahwa, "Dek, wetonmu apa?" "Ini." "Weton adik yang baru lahir ini." "Wah, hati-hati, waspada. Dari weton ini tidak bagus, waspada finansial, bla bla bla." Saya belgedes dalam hati ya, bukan ngomong langsung. Saya langsung pantulkan ke atas. Ya Tuhan, jadikan saya bukti bahwa semua hari yang Engkau ciptakan itu baik adanya. Justru dengan kelahiran anak saya kedua, rezeki saya berlimpah-limpah luar biasa. Jadi, orang pintar itu diwaspadai. Ya. Makanya saya kadang, kenapa sih orang itu dianggap pintar? Sebenarnya bukan orang itu sebenarnya pintar. Sorry ya, yang datang tuh orang bodoh-bodoh itu. Contoh gini nih, contoh. Minta kaya, minta pesugihan kepada orang yang tidak kaya. Dia sendiri tidak kaya, tapi orang itu datang minta kekayaan. Kenapa yang didatang ini disebut orang pinter? Yang datang ini bodoh-bodoh. Itu juga. Ngerti ya gitu ya. Jadi tadi yang orang yang anggap pinter itu karena memang dia benar pinter, atau yang menganggap sebenarnya bodoh gitu ya. Jadi apapun program negatif dari seseorang, jangan pernah mau meng-enter. Ada Sang Maha bisa mengubah segalanya. Bereskan secara mandiri. Kalau Anda bisa ketemu dengan orang yang Anda anggap sebagai figur otoritas, ya nggak harus saya sih, tapi orang yang Anda anggap figur otoritas, supaya dia membuatkan statement baru yang bisa mendelete program lama. Selama Anda masih mengiyakan, mengimani, mengamini itu, meng-enter itu, ya itu terjadi. Dan saya yakin karena dia nyepam urgent, dia mengalami itu. Kalau saya tidak mau mewujudkan kata-kata jelek orang lain, belgedes. Ada Tuhan yang maha bisa mengubah segalanya gitu. Oke, gitu. Gitu ya Kak, jadi jangan diiyain, nanti malah Iya. jadi sakti. Jadi sakti dia.
Dianya kesannya sakti, Anda yang lebih sakti. Karena Anda mampu mewujudkan kata-kata orang lain yang jelek. Oke. Next, Mas Bimo, gimana cara mengatasi orang tua yang suka marah-marah sedangkan si anak tidak bikin masalah? Ini siapa nih yang lihat nih sebagai anak ya? Ya dimaafkan. Gitu loh. Anda jangan menyimpan dendam, Anda tetap pancarkan cinta, karena orang tua yang begitu dia korban dari masa lalu kok. Itu. Dia korban dari masa lalu. Jadi bisa jadi dia dididik dengan cara yang sama, ada kemarahan yang belum sembuh, jiwanya sedang tersesat, ya kan, nggak tahu arah jalan pulang, nggak tahu arah jalan hidup yang benar, sehingga ya dia bisanya begitu, tahunya didik orang ya begitu. Ya maklumi, tetap peluk rasa orang tua itu dengan penuh cinta sampai dia merasakan cinta Anda, dan siapa tahu dia bisa sembuh dari luka masa lalunya gitu. Ada pertanyaan, Mas gimana cara menghilangkan hutang? Dibayar, dilunasi, sorry, bukan dibayar ya, dilunasi. Supaya Anda menghilangkan hutang maka dilunasi, jangan dibayar ya. Karena mindsetnya orang tuh, Mas gimana caranya bayar hutang? Maka tujuannya apa? Untuk bayar hutang. Besoknya supaya apa? Bayar hutang. Tujuan hidupnya apa? Bayar hutang. Ya kalau Anda pengennya bayar hutang, ya bayar terus gitu loh. Tapi kalau Anda melunasi hutang, setelah lunas apa yang dibayar coba? Tidak ada. Betul. Ini permainan niat teman-teman, atensi, energi. Maka hutang jangan dibayar tapi dilunasi. Caranya ada dua, satu cash, satu transfer. Oke, soal hutang sudah ada video. Ada video ya. teman-teman, nanti cek aja di playlist YT saya. Itu ada sekitar 4 video kalau nggak salah bagaimana untuk bebas dari hutang. Next ke pertanyaan teman-teman dari Kak Amira Store, bagaimana cara menyembuhkan luka batin? Dipeluk dengan penuh cinta. Ya, jadi luka batin itu Anda perlu menyadari. Nah, di buku Repent itu sudah ada konsep keren banget sih. Luka itu kan biasanya kan dari orang lain ya. Nah, menyembuhkan luka dengan cinta itu ada di buku Repent. Ya, di buku Repent. Yang sampai mendoakan mendoakan orang yang dipinjam olehnya untuk mendewasakan kita. Itu di bab ke-6. Nah, ini ada panduannya di buku Repent bab ke-6. Supaya apa, luka Anda sembuh dan tidak nurun. Karena saya pun juga sekarang lagi belajar juga mendalami tentang teori DNA dan gen gitu ya. Jadi gen itu menurun teman-teman. Tapi ekspresinya bisa diubah. Nah, kalau ekspresinya tidak berubah, maka akan mengalami hal yang sama. Contoh real nih ya, kemarin saya baru saja ada private, seseorang yang dia ingat betul. Jadi karena sudah beberapa kali nonton video-video saya, dia jadi tahu pengulangan pola. Nah, dulu waktu dia SMA, dia mengalami waktu bapaknya, lengsernya Pak Harto, ini menjadi kolaps. Dan saat itu dia di sekolah itu dia usia SMA. Sampai pada saat itu tidak bisa ngambil raport. Itu. Nah, saat ini dia ketika Pak Jokowi lengser, ya. Nah, dia mengalami gangguan finansial dan anaknya sedang di posisi SMA juga. Makanya dia kemarin ketemu saya, Mas gimana nih? Ini sudah terjadi, pengulangan ini terjadi. Saya tidak mau ada pengulangan yang terjadi. Karena setiap manusia lahir, itu kan ada gennya nih. Dia sudah membawa informasi-informasi gen sebelumnya. Ini nyambung dengan kalau simbah-simbahnya kawin cerai, anak atau cucunya kan kawin cerai. Ini kalau apa? Ekspresi gennya sama. Kalau ekspresi gennya berubah, maka tidak akan terjadi pengulangan pola yang sama. Nah, luka batin ini kalau tidak sembuh, dia akan nurun ke gen berikutnya. Gitu. Maka teman-teman dengan cara apapun lah berupayalah untuk menyembuhkan luka batin, apakah melalui saya atau melalui yang lain, supaya ekspresi gen Anda berubah, keturunan Anda pun gennya juga berubah, sehingga mereka semua kita meninggalkan sesuatu hal yang berharga, yaitu ekspresi gen kelimpahan gitu loh. Jadi kita sendiri berkelimpahan, anak cucu juga berkelimpahan gitu. Jadi realita itu hanya cermin dalam diri. Kalau Anda masih berminta miskin, susah berada di circle orang kaya. Misal dapat pun, mereka tidak akan respect.